Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Yunar Pratiwi. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama di tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sudah siap? Yuk kita belajar. Materi kita pada hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital pada sebuah teks cerita dengan tulisan tegak bersambung. Kemudian ada materi yang kedua yaitu PPKN tentang aturan yang berlaku saat kegiatan pembelajaran. Dan materi yang ketiga yaitu SBDB, yaitu gerak keseharian dalam tarian. Nah, sebelum belajar, kita harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ini dia. Yang pertama, kita akan belajar tentang huruf kapital. Apa sih itu huruf kapital? Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa. Sudah pernah lihat belum? Sudah pernah menggunakan? Pasti sudah ya. Namun, pasti ada beberapa yang belum tahu. Oh, ini itu namanya huruf kapital. Huruf kapital itu bentuknya lebih besar dari huruf biasa. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Contoh nih, misalkan ada kata di awal kalimat. Kata di awal kalimat itu digunakan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, kata pada judul teks. Judul teks juga di awalnya itu digunakan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang ketiga, nama orang nih teman-teman. Nama orang itu menggunakan huruf kapital. Dan yang keempat itu nama bulan dan hari. Seperti bulan ini, misalkan bulan November. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh nih. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. Kira-kira mana yang huruf kapital? Ya, itu ada huruf S besar, itu menandakan huruf kapital. Karena di awal kalimat, maka menggunakan huruf kapital. Begitu teman-teman. Oke, sebelum kita melanjutkan tentang huruf kapital, teman-teman sudah tahu belum bentuk dari huruf kapital itu gimana sih? Dari A, B, C, sampai Z. Ini dia, huruf kapital dari setiap hurufnya dari A, B, C, D, sampai Z sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nih teman-teman. Seperti ini ya bentuknya, jangan sampai salah. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham bentuk hurufnya itu seperti apa? Jika sudah, bacalah teks cerita berikut ini. Lalu kita amati bersama ya penggunaan huruf kapital yang benar. Pada pertemuan subtema sebelumnya nih, kita sudah belajar bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Masih ingat ya? Masih ingat kan? Oke, teks cerita ini berjudul Kura-kura Peliharaan Denny. Denny memelihara seekor kura-kura. Setiap hari, kura-kura peliharaannya diberi makan. Denny memberinya sayur dan buah-buahan. Tak lupa, Denny membersihkan kandangnya. Kandang kura-kura perlu dibersihkan secara rutin. Kandang yang bersih mencegah kura-kura terserang penyakit. Coba kita amati semua teman-teman. Penggunaan huruf kapitalnya apakah sudah betul? Coba diamati. Mana yang keliru ya? Apakah semuanya sudah benar? Oke, adakah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital pada teks cerita tadi? Ada yang menemukan? Ya, betul. Ini dia kesalahannya. Pada judul teks juga salah, ada keliru ya teman-teman ya. Kura-kura peliharaan Denny. Kakaknya sudah betul menggunakan huruf kapital, tapi pada kata peliharaan, P-nya masih menggunakan P kecil. Harusnya menggunakan P kapital. Denny-nya sudah betul. Kemudian ada lagi yang menemukan? Ya, di awal kalimat ada kata Denny. Denny itu D-nya pasti menggunakan huruf kapital. Kenapa? Yang pertama karena nama orang. Yang kedua karena memang awal kalimat. Ada lagi? Ya, di kata setiap. Setiap itu awal kalimat.
Berarti S-nya menggunakan huruf kapital. Ada kesalahan lagi di Denny, sayur, Denny lagi, kemudian kandang, bersih. Kok bersih bisa salah? Kenapa ya kira-kira? Karena bersih itu kan di tengah kalimat nih teman-teman, dan bukan nama orang, bukan nama bulan. Kemudian penggunaannya ternyata menggunakan huruf kapital, jadi itu keliru ya, harusnya menggunakan huruf kecil biasa. Kemudian ada juga kesalahan pada kata kura-kura, K-nya itu menggunakan huruf kapital, harusnya tidak. Oke, paham teman-teman ya? Gitu caranya. Dari kesalahan yang kita temukan tadi, yuk kita perbaiki bersama bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung menggunakan huruf kapital yang betul. Setelah diperbaiki, hasilnya seperti ini nih teman-teman. Nah, teman-teman, selain menjaga kura-kura, Denny selalu bermain bersama teman-temannya di rumah maupun di sekolah. Saat bermain, kita pernah kan mendengar ada yang namanya aturan permainan. Apa sih itu aturan permainan? Untuk apa aturan dalam bermain? Nah, apakah aturan itu hanya ada dalam permainan? Tidak ya. Bagaimana jika kita sedang belajar di sekolah? Pernah mendengar ada aturan di sekolah? Tata tertib yang ada di sekolah? Untuk apa aturan itu digunakan ya? Yuk kita akan belajar bersama tentang aturan yang ada di sekolah. Apa saja aturannya, manfaatnya apa, kenapa dibuat aturan yang ada di sekolah. Yuk kita belajar bersama. Saat di sekolah, ada aturan atau tata tertib yang harus kita patuhi, termasuk saat kita di kelas, saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi saat belajar pun kita harus mematuhi tata tertib nih teman-teman. Lalu apa saja sih aturan yang ada saat kegiatan belajar di kelas? Nah, tata tertib saat di kelas itu yang pertama harus tertib. Yang kedua, tidak membuat gaduh kelas, kecuali ada hubungannya dengan pelajaran. Yang ketiga, berkonsentrasi terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat, sopan santun terhadap guru dan teman sekelas. Yang kelima, patuh dan bersungguh-sungguh ketika mengerjakan tugas dari guru. Yang keenam, siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru. 7. Siswa tidak boleh memainkan ponsel atau perangkat lainnya kecuali ada hubungannya dengan pelajaran. 8. Siswa tidak boleh makan ketika pelajaran berlangsung. Apakah hanya itu peraturan yang ada di kelas? Tidak teman-teman, ini hanya beberapa contoh yang ada dalam tata tertib di kelas. Namun setiap kelas juga punya peraturan sendiri ya, tergantung kesepakatan antara guru dan siswa. Wah, ternyata tata tertibnya banyak sekali ya. Lalu untuk apa sih kita harus menaati tata tertib yang ada di kelas? Jadi teman-teman, saat kita bisa untuk menaati peraturan yang ada di kelas, kita bisa merasakan manfaatnya nih. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, belajar menjadi nyaman. Kemudian, tidak ada pertengkaran dengan teman. Yang ketiga, belajar menjadi menyenangkan. Yang keempat, materi belajar dapat mudah untuk dipahami. 5. Menjaga kerukunan dan persatuan dengan teman pastinya. Jadi
pada saat kita bisa mematuhi peraturan yang ada di kelas, bisa tidak mengganggu teman yang lain, maka pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Siapa yang suka mengganggu teman di kelas? Ayo, itu melanggar atau tidak kira-kira ya? Boleh dilakukan atau tidak ya? Kalian bisa tidak membedakan mana yang boleh kalian lakukan, mana yang tidak boleh kalian lakukan? Oke, yang pertama, hal yang boleh kita lakukan saat di kelas. Contoh kegiatan yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan di kelas. Yang pertama, tidak mengobrol saat guru menjelaskan materi. 2. Tidak main sendiri saat pembelajaran berlangsung. Jadi pada saat guru menjelaskan materi, kemudian ada kegiatan pembelajaran di kelas, kalian tidak boleh nih main-main sendiri, ngobrol sendiri gitu. Kemudian tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Mengganggu teman itu juga tidak boleh dilakukan teman-teman, karena pasti temannya akan terganggu kan. Kemudian mengangkat tangan jika ingin bicara. Mengucapkan kalimat dengan baik dan tidak teriak. Sopan terhadap guru dan teman. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saat kalian bisa melakukan itu, berarti kalian hebat. Nah, tadi itu hal-hal atau kegiatan yang boleh kita lakukan. Lalu, apa saja sih yang tidak boleh kita lakukan saat di kelas? Beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan saat di kelas adalah yang pertama nih, mengobrol saat guru menjelaskan materi. Bermain sendiri saat pembelajaran berlangsung, mengganggu teman yang sedang belajar, memotong pembicaraan guru, tidak mengangkat tangan saat bicara, berteriak saat bicara di kelas, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang tidak boleh kita lakukan saat di kelas. Apalagi nih, saat guru menjelaskan materi, teman-teman harus tahu bahwa pada saat guru menjelaskan materi, kita sebagai siswa harus betul-betul mendengarkan dan memahami. Karena saat kita mengobrol, saat kita mengganggu teman, kemudian saat kita bermain sendiri, pasti materinya tidak bisa sampai kan? Nanti tidak bisa kita pahami dong. Nah, setelah kita sudah belajar nih tentang tata tertib yang ada di kelas, biasanya kalau di kelas kalian melakukan apa sih? Kalian pernah tidak latihan menari di kelas? Nah, kalau pernah, coba perhatikan gambar di samping. Apa yang mereka lakukan di kelas nih? Ya, betul, sedang latihan menari. Siapa di sini yang pada saat di kelas pernah latihan menari? Materi SPDB biasanya menari ya teman-teman ya. Lalu saat menari, hal apa sih yang paling penting untuk kita perhatikan? Betul, gerakan tari. Gerakan tari. Bagaimana ya cara membuat gerakan tari? Ternyata teman-teman, dari kegiatan keseharian kita bisa menggunakan gerakan itu untuk membuat sebuah tarian. Contoh nih misalkan, gerakan berjalan. Saat kita berjalan, kita bisa menggunakan itu untuk merangkai atau untuk merancang gerakan tarian kita. Selain gerakan berjalan, ada juga gerakan menyapu, gerakan mengayun tangan, dan lain sebagainya. Masih banyak gerakan keseharian yang bisa kita gunakan dalam tarian. Contoh nih, perhatikan video di samping. Kita praktekkan bareng-bareng ya. Sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Berlari,
Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Sudah paham tentang materinya? Tadi apa saja? Hayo materinya. Betul, yang pertama itu berkaitan tentang penggunaan huruf kapital pada tulisan tegak bersambung. Kemudian yang kedua, tata tertib yang ada di kelas saat pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, itu gerak keseharian dalam tari. Pembelajaran telah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.